Ya. Apalagi bagi yang jomblo nggak ngapa-ngapain, nambah ilmu aja daripada nambah dosa ya. Daripada nambah dosa ya. Dosa ya. Itu membutuhkan akar agar dia bisa hidup, agar dia bisa bertahan. Nah, sama juga seperti ibadah. Ibadah yang akan kita bahas akar agar dia bisa hidup, agar dia bisa bertahan. Nah, sama juga seperti ibadah. Ibadah yang akan kita bahas hari ini bukan ibadah sembarangan, tapi agar dia bisa bertahan. Nah, sama juga seperti ibadah. Ibadah yang akan kita bahas hari ini bukan ibadah sembarangan, tapi kamu nggak penting. Langsung relate. Yang pertama, kenapa kita sholat? Pertama, karena dapat pahala yang besar. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 162, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka yang tadi disebut sama Allah 62. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka yang tadi disebut sama Allah di awal ayat itu akan 62. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka yang tadi disebut sama Allah di awal ayat itu akan mendapat 62. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka yang tadi disebut sama Allah di awal ayat itu akan mendapatkan brand Lipina. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Enggak ada. Justru karena enggak ada makanya saya sebut. Kalau ada ntar iri ya Bu ya. Ngeles aja gitu. Coba kalau ternyata kelas kalian yang disebut, bangga. Nah ternyata Allah nyebutin yang dapat balasan yang besar itu adalah salah satunya orang yang menegakkan sholat. Yang kedua, orang yang sholat itu akan dapat kasih sayang dari Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, taat kepada Rasul. Supaya apa? Supaya kamu disayangin. Coba, supaya disayangin sama dia aja segala cara kamu lakuin. Pipi diputih-putihin, bibir dimerah-merahin, udah kayak bendera merah putih, blush on, eyeshadow, lip balm, lip gloss. Alis bengkok dibikin lempeng, yang lempeng dibengkokin pakai mangkok. Semua cara supaya bisa dinotis. Dia cantik ya hari ini. Bayangin cuma buat dapat kasih sayang dari seorang buaya aja. Segala cara dilakuin. Ini yang nyayangin kita yang sayangnya nggak pakai berbilang-bilang. Segala cara dilakuin. Ini yang nyayangin kita yang sayangnya nggak pakai berbilang-bilang. Segala cara dilakuin. Ini yang nyayangin kita Coba kalau hidup kita di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur. Coba kalau hidup kita di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur kita senyum, baca doa, alhamdulillah. Coba kalau hidup kita di
dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita senyum, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Kita di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita senyum, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kita mandi, niat supaya kita nggak ganggu orang dengan bau ketek kita. Pahala. Sarapan kita bersyukur dikasih makanan sama bapak ibu kita. Terima kasih, kita cium tangan sama orang tua. Berangkat ke sekolah. Sarapan kita bersyukur dikasih makanan sama bapak ibu kita. Terima kasih, kita cium tangan sama orang tua. Berangkat ke sekolah. Juga mendapat derajat yang tinggi dan ampunan dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal Allah katakan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sebenarnya ada dari ayat yang kedua, tapi kalau tentang sholat ayat yang ketiga. Orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, memberikan apa dari yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka itulah orang yang benar imannya. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan rizki yang mulia. Halo? Kita sebagai manusia pasti dan mendapatkan rizki yang mulia. Halo? Kita sebagai manusia pasti dilempar nih, 1 juta. Dibanding dengan kalian ditanya rekeningnya apa? Oh, rekening saya ini. Udah dikirim ya? Udah. Siapa nih? Sabotan. Aduh. Dibanding Allahumma cek. Dibandingkan dengan kita dikasih uang lewat transfer, ya, lewat transfer. Udah ya, udah saya transfer, terima kasih, enak, ya. Dan Allah kasih rizki yang mulia. Yang keempat, mendapatkan keberuntungan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kita ini asalnya fitrah. Fitrah itu rabbih wa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kita ini asalnya fitrah. Fitrah itu rabbih wa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kita ini asalnya fitrah. Fitrah itu tidak sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kita ini asalnya fitrah. Fitrah itu tidak Allah sebagai orang yang dagang dan dagangnya nggak pernah rugi. Tijarat Allah sebagai orang yang dagang dan dagangnya nggak pernah rugi. Tijaratan lam tabur. Surah Fatir ayat ke-29 Allah sebutkan innal ladzina yatluna kitab Allah, orang yang baca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqahum, dan memberikan infak dari apa yang Allah berikan, sirran wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa perniagaan yang tidak merugi? Hidup berkah, mati masuk surga. Karena barang dagangan Allah itu adalah surga. Bagaimana cara membeli barang dagangan Allah? Caranya adalah memberikan jiwa dan raga kita untuk taat beribadah kepada Allah.
Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak pakai basmalah karena ini surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina, sungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka siapa? Yang memberikan jiwanya, yang memberikan hartanya, yang memberikan semua hidupnya untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lanjut? Mau dengar kajian atau mau sibuk ngobrol sama teman? Coba tepuk paha sebelah kanan temennya. Tepuk 3 kali. Mau dengar kajian atau mau sibuk ngobrol sama teman? Coba tepuk paha sebelah kanan temennya. Tepuk 3 kali. Yang keenam, orang yang sholat itu adalah orang yang jenius. Kenapa jenius? Karena kata Allah, mereka memahami hakikat balasan Allah di akhirat. Dengerin. Dalam surah Syura ayat 36 sampai 38 Allah jelaskan, yang artinya maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu kenikmatan hidup di dunia. Punya Lamborghini, punya istri cantik, rumah mewah, punya kapal pesiar, uang tabungan 3 miliar. Punya Lamborghini, punya istri cantik, rumah mewah, punya kapal pesiar, uang tabungan 3 miliar. Fajar. Bukan sholat subuh. Sholat subuh itu ya sholat subuh atau sholat fajar. Ini sholat sunnah fajar. Belum sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Ini baru sholat sunnah fajarnya, belum sholat subuhnya. Apa kata Nabi? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya mau tanya, kalau sholat sunnahnya aja kayak begitu, apalagi sholat subuhnya. Ini ibaratnya baru asisten pribadinya aja udah kayak begitu, apalagi menteri. Ya, maka asisten pribadinya aja udah kayak begitu, apalagi menteri. Ya, maka yang kedua udah kayak begitu, apalagi menteri. Ya, maka yang ketujuh kita lanjut. Sholat itu ciri orang bertakwa. Surah Al-Baqarah 177. Nah, ini surah langganan kalau Ramadan. Kalau Ramadan biasanya Ustadz menceritakan tentang orang bertakwa. Salah satu ayat takwa Al-Baqarah 177. Allah awali dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan ngadep ke kanan, ngadep ke kiri, ngadep ke timur, ngadep ke barat. Kebaikan itu apa? Taat. Allah bilang A, ya A. Allah bilang B, ya B. Allah bilang ngadep barat, ngadep barat. Allah bilang ngadep timur, ngadep timur. Itulah kebaikan. Ini ayat ngebelain Nabi Muhammad dan para sahabat. Waktu Nabi pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Awalnya kaum muslimin kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjidil Haram kebanyakan berhala. Jumlah berhala di Masjidil Haram itu sampai ratusan, mendekati 1000. Kebayang nggak? Itu hampir setiap meter kali itu ada berhala. Makanya kiblatnya dipindah ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad kok kayak bukan nggak terima, tapi coba kalau kiblatnya ke Masjidil Haram. Kenapa? Nabi kampungnya di Mekah. Wajar nggak kalau Nabi kangen sama kampungnya? Wajar. Nabi selalu melihat ke Masjidil Haram. Nabi mah nggak ngomong. Nabi nggak ngomong, cuma Allah tahu. Qad nara taqalluba wajhaka. Ngerti Allah. Makanya diturunin ayat ini.
Dikatain sama orang Yahudi waktu Allah pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, apa kata orang Yahudi? Nggak konsisten. Dulu pindah ke Aqsa, pindah lagi ke Haram, nggak konsisten. Dibantuin, dibelain sama Allah. Yang jadi patokan bukan kemana ngade, tapi taat sama Allah. Kalau Allah nyuruh ngadep Aqsa, ngadep Aqsa. Kalau Allah nyuruh ngadep Haram, ngadep Haram. Yang penting taat sama Allah. Mau Allah ganti kiblatnya sehari 5 kali, boleh nggak? Suka-suka Allah, ya Tuhan Allah, ngapa kita yang protes? Paham? Nah, di antara tanda orang bertakwa Allah sebutkan di sini yaitu orang yang menegakkan sholat. Dan apa kata Allah? Orang bertakwa Allah sebutkan di sini yaitu orang yang menegakkan sholat. Dan apa kata Allah di akhir ayatnya? Wa ulaikal ladzina shadaqu, mereka orang yang benar. Benar apa? Benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menjaga sholat kita. Yang kedelapan, kenapa sholat menjadi agung? Karena sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah sholat. Maka kata Nabi, fa in shaluhat faqad aflah wa anjah. Barang siapa yang shaluhat, apa shaluhat itu? Bagus sholatnya. Faqad aflah, maka dia beruntung. Wa anjah, dan dia sukses. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya belang bentong, subuh kagak, zuhur di sekolah sholat dipaksa, asar kagak, maghrib kagak. Makanya ada lagu, ini lagu renungan buat kita semua. Gema azan subuh kagak, maghrib kagak. Makanya ada lagu, ini lagu renungan buat kita semua. Gema azan subuh, hamba lelap tertidur. Gema azan zuhur, kami sibuk di dunia. Gema azan asar, kami lelah bekerja. Ya Tuhan, pantaskah surga untukku? Pernah dengar? Gema azan maghrib, kami di perjalanan. Gema azan isya, lelah tubuhku Tuhan. Tak lagi ku baca firman-Firman-Mu. Ya Tuhan, pantaskah surga untukku? Pernah dengar? Lu udah gaya aja gitu. Ya, itu renungan tuh buat orang yang suka melalaikan sholat. Yang kesembilan, sholat itu tiang agama. Rasul umuri al-Islam, kepala dari semua hal itu Islam. Wa amuduhu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat. Wazirutu sunamihi al-jihad, dan puncak dari segala sesuatu adalah jihad fisabilillah. Ya, jadi sholat itu tiang agama. Di BHM masjidnya di mana sih? Sini Pak. Waktu itu perasaan di sana ya? Ya musola. Oh itu musola. Jadi kalau sini. Kalau sholat tetap di sini. Oh. Tapi kalau Jumat ke masjid luar. Iya. Saya mau tanya. Misalnya masjid apa namanya? Yang buat sholat Jumat masjid apa namanya? Al-Amin dan Pro. Al-Amin. Taruhlah Al-Amin. Saya mau tanya. Misalnya masjid apa namanya? Yang buat sholat Jumat masjid apa namanya? Al-Amin dan Pro. Al-Amin. Taruhlah Al-Amin. Saya mau tanya. Kalau ada orang
wah, sekelompok orang ngelemparin bom molotov. Wah, kayak ada di Jawa mana tuh, ada pesantren salah satu Habib tuh, Habib Abdurrahman apa siapa tuh, dilempar bom molotov sampai kebakar, gudangnya kebakar, rumah sahabat, kamar santri berapa kebakar. Ya, kira-kira kalau kalian tahu kejadian itu apa yang kalian lakukan? Hah? Minimal laporin polisi, laporin ketua RT. Kenapa? Karena kalian tidak terima masjid kalian dihancurkan. Bagus. Tapi kenapa banyak orang yang menghancurkan agamanya sendiri? Gimana cara ngancurin agama sendiri? Nggak sholat. Masjid itu, kalaupun hancur satu masjid demi masjid yang lainnya, itu masih lebih remeh di pandangan Allah daripada orang Islam yang ninggalin sholatnya. Dengar kata Nabi, satu batu bata di Ka'bah, di Masjidil Haram, runtuh satu demi satu batu batanya, lalu habis rata itu Ka'bah dari Masjidil Haram, lebih remeh dalam pandangan Allah daripada terbunuhnya satu orang Islam. Sementara membunuh satu orang itu lebih ringan dosanya daripada ninggalin sholat. Jangan kalian anggap kan cuma nggak sholat. Saya mau tanya, iblis itu apakah dia ahli maksiat? Nggak pernah satu kali pun iblis ngelakuin maksiat. Nggak pernah ada catatan satu kitab pun mengatakan iblis pelaku maksiat. Enggak. Tapi iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mau sujud menghormati Nabi Adam. Saya mau tanya, hormat kepada Nabi Adam, syariatnya zaman dulu sujud. Kalau sekarang kagak boleh sujud kepada kepada manusia. Tapi kalau zaman dulu boleh, karena Allah yang merintahin. Saya mau tanya, iblis meninggalkan sujud menghormati Nabi Adam dibandingkan kita meninggalkan sujud menyembah Allah Tuhannya Nabi Adam. Saya mau tanya, dosanya gedean mana? Iya. Coba pikir. Iya. Kita setiap hari ngelaknat setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal yang sebenarnya lebih pantas dilaknat diri kita sendiri. Ngaku kita udah. Iblis bapak moyangnya setan diusir dari surga, dihina, dilaknat sama kita hampir setiap hari. Cuma gara-gara apa? Nggak mau sujud menghormati manusia. Lalu kita dengan alasan apapun males sholat, bukan menghormati, malah sholat menyembah Tuhannya Nabi Adam. Berarti dosa kita sama iblis gedean mana? Ya, bagi yang masih nganggep enteng sholat, dengerin. Dosa ninggalin sholat lebih gede dari dosa apapun. Kecuali syirik ya, kecuali syirik. Kalau syirik udah nggak ada obat itu, apotek tutup. Kalau orang udah syirik, udah murtad, udah nggak ada ampunan dah. Nah sholat itu di bawahnya itu. Dosa zina, dosa itu masih kecil dibandingkan dosa ninggalin. Jangan nganggap enteng ninggalin. Dosa zina, dosa itu masih kecil dibandingkan dosa ninggalin. Jangan nganggap enteng ninggalin. Bawahnya syahadat. Jangan pernah nganggap enteng sholat. Bawahnya syahadat. Jangan pernah nganggap enteng sholat. Yang ke-11, poin yang paling panjang ini. Sholat itu adalah perintah bukan perintah kepsek. Ya, kalau perintah kepsek, sekarang kepseknya ganti. Bu Eneng Tri, aduh, apalah gitu ya. Tri, Bu Eneng Mulyati SAPT ya. APT. SSI APT ya. Farm. Banyak
farmasi dah. Mohon maaf Bu, saya ngapalin gituan lupa. Ini nggak bisa kita bahas. Ini nih, panjang ini. Intinya sholat itu adalah perintah Allah. Ada dalam Al-Baqarah, ada dalam Al-An'am, Al-Isra. Itu semuanya perintah dari Allah agar kita melaksanakan ibadah sholat. Kita langsung aja. Ini panjang banget ayatnya. Yang ke-12, bukan sekedar Allah perintahin, tapi Allah perintahin kita buat jaga sholat. Jodoh terbaik itu orang yang jaga sholat. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Kalau orang kagak pernah sholat, biar kata ganteng kayak Taehyung, tetap kagak boleh jadi suami. Jangan lu pura-pura gue istri online-nya, hamilnya hamil virtual. Apa tuh? Coba ibu jelaskan secara farmasi hamil virtual itu gimana? Bocah yang tahu, itu mah nggak ngerti itu hamil virtual. Saya kalau udah ngeliat konser itu, kata anak-anak, saya kalau ngeliat konser K-pop, itu pulang konser langsung hamil. Hamil gimana? Hamil virtual. Bagaimana itu ceritanya? Spermanya terbang-terbangan gimana? Tiba-tiba ngaku istri, saya istrinya Taehyung, saya istrinya Jungkook, saya istrinya Jin. Udah Pak. Helan, ada orang ngaku istrinya Jin ya. Ntar ada lagi orang ngaku istrinya Gondoruo. Ya Pak Ujan. Apa kata Allah? Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat fardu kalian dan jagalah salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat tengah. Yaitu salat asar. Kenapa salat asar disebut salat wusta? Karena asar ada di tengah. Salat awal waktu subuh, kita baru melek subuh. Zuhur 2. Asar, maghrib, isya. Wusta di tengah. Ya. Kenapa sholat asar itu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sholat asar itu adalah sholat yang sering diremehkan manusia. Ya, sering diremehkan manusia. Bahkan kalau kita baca kitab fikih, kalau sholat-sholat yang lain waktunya cuma paling 1, paling 2. Ada kategori waktunya cuma 2. Tapi kalau sholat asar waktunya spesial tuh. Ada 4 waktu. Pembahasan coba kalian baca kita. Ada kategori waktunya cuma 2. Tapi kalau sholat asar waktunya spesial tuh. Ada 4 waktu. Pembahasan coba kalian baca kitab Fathul Qorib. Ini jelasin itu. Waktu sholat asar, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Kenapa? Karena saking para ulama memuliakan sholat asar. Nah, sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berwudu itu ada ayatnya dalam Quran. Itu ada ayatnya dalam Quran. Itu ada ayatnya dalam Quran. Ada. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kumtum ila salati idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau mau salat basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepala, wa arjulakum, dan basuh kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kalau nggak punya air bagaimana? Dijelasin sama Allah. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian harus tayamum. Dan bahkan di antara kita ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap sholat, walaupun kita sakit, kita tetap wajib sholat. Kalau saya nanya, kalau orang puasa sakit, agak kuat nih dia, boleh nggak puasa? Boleh. Boleh. Kalau sakit yang menyebabkan dia nggak kuat puasa. Tapi kalau sholat nggak ada istilahnya nggak kuat.
Ada nggak orang nggak kuat sholat? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau nggak mampu dia berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, tiduran. Ya, tiduran ngadep kiblat. Nggak bisa, ya udah telentang aja pakai isyarat. Allahu Akbar. Nggak bisa juga pakai isyarat, ya udah. Matanya aja dipikirin tuh. Selama masih punya kesadaran, selama itu pula lah tetap wajib sholat. Sholat itu ibadah yang kagak bisa dientar-entarin. Kecuali perang. Kalau dalam kondisi perang jangan sholat, mati lu. Hadapin dulu musuh. Ya? Udah selesai, Bang. Nabi Muhammad pernah menjamak 4 sholat dalam satu waktu. Kenapa? Karena kagak punya kesempatan. Perang terus-terusan. Baru masuk pas Isya. Ya udah sholatnya pas Isya. Bahkan dalam kondisi perang pun nggak boleh ninggalin sholat. Ya, misalnya pasukan dibagi berapa tuh? Udah waktu sholat, kalau pasukan memungkinkan sebagian sholat. Ada diatur dalam Al-Quran tuh, Al-Baqarah 239. Bahkan sebagai bentuk penjagaan, Allah kasih keringanan berupa qasar. Apa itu qasar? Boleh mendiskon. Allah kasih keringanan berupa qasar. Apa itu qasar? Boleh mendiskon. Diskon 50%. Ya. Berlaku pada sholat apa? Subuh. Diskon, Pak. Zuhur, asar, dan isya. Kalau sholat subuh dan maghrib nggak bisa kosor. Kalau sholat subuh langsung dikosor, langsung salam itu. Maghrib dikosor, lebih ribet lagi. Lu gimana caranya? 3 bagi 2, 1,5. Baru ruku langsung salam. Loh, ini gimana salahnya? Nggak bisa. Bahkan Allah jelaskan cara sholat dalam perang tuh, surah Al-Nisa 102 sampai 103. Bahkan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap sholat, kita nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Halo? Hai. Dulu mabok belum haram. Iya. Mabok itu 3 tahap. Yang pertama, Nabi ditanya, khamr sama judi itu gimana ya Rasul? Kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah, kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakanlah pada khamr dan judi terdapat ismun kabir, dosa yang besar. Itu disebut dosa tapi belum haram waktu itu. Ya. Kerugian yang besar lah. Wa manafi'un linnas, dan manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bencananya, musibahnya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu akhirnya Allah turunkan surat ini nih, An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan deketin sholat kalau kalian masih mabok. Ini sahabat masih mabok, masih ada yang mabok ini. Kenapa? Karena pernah ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, apa Ali bin Abi Thalib apa siapa dia? Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib. Dulu pernah jadi imam, tapi dalam keadaan lagi mabok. Waktu itu belum diharamin. Dia baca Al-Fatihah. Dulu pernah jadi imam, tapi dalam keadaan lagi mabok. Waktu itu belum diharamin. Dia baca Al-Fatihah, langsung Al-Kafirun. Dia lupa beloknya di mana. Wala antum abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abattum. Wala antum abiduna. Diulang-ulang. Beloknya di mana? Itu karena mabok. Lah kalau kita mabok kagak, beloknya juga lupa. Tetep bingung ya. Kapan beloknya ya? Makanya dilarang supaya waktu maboknya semakin
Makanya dilarang supaya waktu maboknya semakin sempit, zuhur ke asar. Kalau orang mabok itu sadarnya berapa jam? Saya nggak tahu, nggak pernah mabok juga ya. Ya tapi kata orang sih berjam-jam. Berarti kalau zuhur ke asar mungkin nggak mabok. Asar ke maghrib mungkin nggak. Maghrib ke isya mungkin nggak. Lebih nggak mungkin. Berarti maboknya cuma waktu mau tidur. Jadi semakin sedikit. Ketika orang Islam udah mungkin, berarti maboknya cuma waktu mau tidur. Jadi semakin sedikit. Ketika orang Islam udah kuat imannya, baru Allah turunin surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru, khamr itu, wal maisiru, judi itu, wal ansabu, mengundi nasib dengan anak panah, wal azlamu rijsum min amali syaitan, itu adalah najis dan perbuatan setan. Fajtanibu, baru jadi haram. Yang 13 ini yang kita harapkan banget dari sholat kita apa? Dijamin masuk surga. Orang yang sholat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Maidah ayat 12. Apa kata Allah? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Ini ceritanya tentang Bani Israil. Maidah ayat 12. Apa kata Allah? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Ini ceritanya tentang Bani Israil. Tapi ya apa kaidahnya begini, al-ibr ceritanya tentang Bani Israil. Tapi ya apa kaidahnya begini, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu karena keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Sebab turunnya ayat ini memang bicara tentang Bani Israel, tapi amal soleh yang Allah sebutkan dan keuntungan yang Allah jelaskan di akhir ayatnya itu berlaku sampai akhir zaman, dan itu tidak dibantah oleh satupun ulama kaum muslimin. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku akan menutupi dosa-dosamu dan sungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Surah Ar-Ra'd juga begitu, surah An-Nur juga begitu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai dan beberapa hadis juga demikian. Bukan sekadar masuk surga, bahkan kita dijamin mendapatkan surga tertinggi. Apa itu surga tertinggi namanya? Surga Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna sholatnya, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarizunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka abadi. Siapa yang mau masuk Firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka abadi. Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Kalau mau masuk surga Firdaus harus dijaga sholatnya. Bukan sekedar masuk surga Firdaus, di dalam surga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina hum ala sholatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara sholatnya, ulaika fi jannatin mukramun, mereka dimuliakan dalam surga. Kalau bahasa anak Gen Z, privilege. Dapat privilege, udah masuk surga dapat privilege lagi. Ya, ini kalau misalnya ada anak menteri masuk sini, kira-kira begitu dah. Privilege, bukan dari sekolah privilege-nya, tapi dari orang tuanya. Kalau yang lainnya mungkin kalau kepanasan dibiarin, kalau anak menteri kepanasan mungkin dipayungin, gitu kan? Kalau yang lain kelaparan disuruh ke kantin,
Kalau anak menteri bukan ke kantin dia, orang kantinnya datengin dia di kelas. Itu privilege itu namanya. Nah ini di surga dapat privilege, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, sholat itu ibadah para nabi terdahulu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 73 Allah jelaskan bahwa Allah juga memerintahkan para nabi buat sholat. Apa buktinya? Nabi Musa sholat, Yunus 87. Nabi Ibrahim bahkan berdoa supaya Allah menjadikan manusia cenderung buat sholat. Ibrahim ayat 37, ya, Ibrahim ayat 40 juga. Bahkan bukan cuma Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sholat, ya. Nabi Ismail juga sholat. Banyak para nabi, bahkan bukan hanya nabi, bahkan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 17 juga melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita sholat, hakikatnya kita satu frekuensi dengan para nabi terdahulu. Mantap nggak tuh? Mantap. Yang ke-15, sholat itu menggugurkan dosa. Halo, satu frekuensi dengan para nabi terdahulu. Mantap nggak tuh? Mantap. Yang ke-15, sholat itu menggugurkan dosa. Halo, berarti ada kemungkinan masuk neraka dulu. Ya iya benar. Semua muslim pasti masuk surga. Permasalahannya langsung apa enggak? Ada yang masuk surga tapi belakangan. Masuk neraka dulu, kenapa? Di dunia banyak dia dosa, tapi kagak sempat. Ada yang masuk surga tapi belakangan. Masuk neraka dulu, kenapa? Di dunia banyak dia dosa, tapi kagak sempat. Hadis yang tadi saya bilang nih, Allah menghapus dosa-dosa, ya. Orang sholat kayak orang mandi 5 kali sehari. Nah, ini ada di yang poin 15, saya nggak tahu nih halaman berapa, nggak ada halamannya. Pokoknya poin 15, cari dah tuh, hadis paling bawah. Ayo, fokus. Lalu di hadis-hadis lain, ya banyak dah, baca sendiri dah. Waktu kita nggak cukup. Poin ke-16, orang yang sholat itu adalah salah satu ciri orang yang dapat petunjuk. Nah ini ayat yang kita sama-sama hafal nih. Alif Lam Mim. Yang sholat itu adalah salah satu ciri orang yang dapat petunjuk. Nah ini ayat yang kita sama-sama hafal nih. Alif Lam Mim. Bareng-bareng dong. Zalikal kita sama-sama hafal nih. Alif Lam Mim. Bareng-bareng dong. Zalikal kita sama-sama hafal nih. Alif Lam Mim. Bareng-bareng dong. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Jadi orang yang dapat petunjuk itu orang yang sholat. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya berarti orang yang kagak sholat itu orang sesat, kagak dapat petunjuk. Jadi kalau ada di antara kalian punya teman kagak sholat, orang sesat, kagak dapat petunjuk. Jadi kalau ada di antara kalian punya teman kagak sholat, berarti kalian temenan sama orang. Jangan dibiarin sesat. Jadi kalau ada di antara kalian punya teman kagak sholat, berarti kalian temenan sama orang. Jangan dibiarin sesat. Dibikin.
Saya punya grup, saya kan ngajar PAI di salah satu sekolah di Bantar Gebang. Kan di grup kan bisa polling ya. Saya bikin 4 pilihan. Apakah kamu sholat subuh berjamaah di masjid hari ini? 1, iya Pak, saya sholat berjamaah di masjid. Mantap. 2, saya sholat Pak, tepat waktu, tapi di rumah. 3, saya telat Pak. 4, lagi head. Voting gitu. Hari pertama, kalian tahu yang sholat berjamaah di masjid berapa orang? Aduh. Mana yang bisa? Kebanyakan 40% dari 8 kelas, 6 kelas. 40%-nya sholat di rumah. Sisanya sholatnya jam 7. Itu penyakit tuh kalau di sekolah sono, kelas 10-nya siang. Jadi kadang bocah main ML sampai jam 4 tidur. Itu penyakit tuh kalau di sekolah sono, kelas 10-nya siang. Jadi kadang bocah main ML sampai jam 4. Itu penyakit tuh kalau di sekolah sono. Itu penyakit tuh kalau di sekolah sono, kelas 10-nya siang. Jadi kadang bocah main ML sampai jam 4 tidur. Bablas subuhnya jam 7 baru sholat. Kelas 10-nya siang. Jadi kadang bocah main ML sampai jam 4 tidur. Bablas subuhnya jam 7 baru sholat. Kelas 10-nya siang. Jadi kadang bocah main ML sampai jam 4 tidur. Bablas subuhnya jam 7 baru sholat. Siapa di antara kalian tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Enggak, bukan sombong ini, bukan bab sombong ini. Tunjuk tangan. Rasanya kodok. Oh, Ustaz kita di sini. Oke, pilihan kedua. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid tepat waktu sholat subuh tepat waktu tapi nggak di masjid? Tunjuk tangan. Berarti sisanya gimana nih? Berarti yang tadi pagi sholat subuh kagak tepat waktu, tunjuk tangan. Golput mayoritas. Golput ini banyak golput. Yang ke-17, sholat itu ciri orang beriman. Ya. Kalau orang beriman, tandanya itu sholat. Kata Nabi, kalau ada orang kerjaannya bolak-balik ke masjid, sholat 5 waktu, maka wajib bagi kita untuk mengakui dia orang beriman. Ya. Kita yang lain malah disuruh mengakui dia orang beriman. Surah Al-Maidah ayat 55. Sungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul dan orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am, At-Taubah, Ibrahim, An-Naml, baca sendiri. Nah, ini yang paling paling mantap ini. Kenapa? Karena kita dapat pujian dari Allah. Orang yang sholat itu dipuji sama Allah, yang muji Allah, bukan Bu Kepsek lagi, bukan. Kalian kalau lagi upacara dipuji sama Bu Kepsek itu bangganya pasti setengah mati. Tapi ini yang muji bukan manusia, tapi Allah. Apa pujian Allah? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, yang pertama, dipuji sebagai orang yang baik, dipuji sebagai muhsinin. Apa itu muhsinin? Orang yang selalu berbuat baik. Ya, Luqman ayat 3 sampai 4. Yang kedua, dipuji sebagai orang yang mudah diingatkan. Dalam surah Al-Fatir ayat 18. Apa orang yang mudah diingatkan bahasa Indonesianya, Bu? Nurut. Lapang dada, kagak bandel. Yang ketiga, dipuji sama Allah sebagai apa? Orang yang menolong agama Allah. Al-Hajj 40:41. Ini mah bukan ngaku lagi, Allah yang ngakuin.
Yang keempat, dipuji sebagai muslih, bukan soleh lagi. Kalau soleh buat diri sendiri, muslih orang yang memperbaiki. Kalau soleh buat dirinya sendiri, kalau muslih buat orang lain. Kalau muslih itu ada temennya nggak sholat, diajakin sholat. Ada temennya kurang senyum, diajakin senyum. Ada temennya sedih, dihibur. Ada temennya butuh bantuan, dibantuin. Itu namanya orang muslih. Dipuji sama Allah sebagai mukhbit. Apa itu mukhbit? Orang yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita dapat 18-18-nya. Keagungan sholat, keuntungan kita dapat semua. Tapi satu hal yang jangan lupa. Halo, Assalamualaikum. Ada bahaya ninggalin sholat. Halo, Assalamualaikum. Ada bahaya ninggalin sholat. Yang pertama, halo, Assalamualaikum. Ada bahaya ninggalin sholat. Yang pertama, diliputi kehinaan dan di akhirat barengan sama orang kafir. Satu gerbong sama orang kafir, walaupun Islam. Baca Al-Qalam ayat 35 sampai Al-Qalam ayat 43. Allah menjelaskan tuh, hinaan bagi orang yang meninggalkan sholat walaupun dia muslim. Yang kedua, bahayanya masuk neraka sakor. Nanti ditanya, apa yang memasukkan kamu ke neraka sakor? Orang di surga itu kadang-kadang suka iseng. Kita ke neraka yuk, nanya. Boleh, suka-suka masuk surga mah bebas. Ditanya sama orang di surga, kok kamu bisa masuk neraka sih? Gimana ceritanya? Dijawab sama orang di neraka, sedih kalau diceritain mah, enggak ya. Gimana kata mereka? Lam nakum minal musallin. Kami di dunia bukan orang yang sholat, bukan orang yang sholat. Jadi kalau orang kagak sholat masuk neraka sakor. Yang ngomong siapa? Orang yang masuk neraka. Aduh, nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, termasuk orang yang celaka. Bahkan orang yang termasuk orang yang celaka. Bahkan orang yang sholat aja masih mungkin celaka, apalagi yang kagak. Siapa orang sholat yang celaka? Allah katakan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholatnya cuma apa? Sholatnya cuma ritual doang. Bahasanya gitu ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai apa? Ada 3. Perhatikan baik-baik. Halo. Orang yang sholatnya lalai itu ada 3. Pertama, lalai dari fikihnya. Wudunya asal-asalan, itu lalai. Kedua, lalai dalam pengerjaannya. Waktunya dientar-entarin. Ya, orang punya circle toksik. Azan kita mau sholat, entar baru ke azan. Udah komat, gue satu dia, entar baru ke komat, buru-buru. Udah rakaat pertama, entar baru juga rakaat pertama. Udah salam, kita kan bisa. Sholat kan masih lama. Udah masuk waktu asar, udah asar kan bisa dikodok. Ya, celaka. Yang ketiga, dan ini yang kebanyakan manusia, apa tuh? Sholat tapi ritual doang. Sholat tapi ritual doang. Dia takbir Allahu Akbar tapi ritual doang. Kalau hakikatnya takbir berarti apa? Dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar tapi ritual doang. Kalau hakikatnya takbir berarti apa? Dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui Allah yang maha besar, berarti semua masalahnya kecil.
Jadi kalau ada orang punya masalah tapi nggak lari ke Allah dengan melaksanakan sholat, berarti. Jadi kalau ada orang punya masalah tapi nggak lari ke Allah dengan melaksanakan sholat, berarti dia sholatnya cuma ritual doang. Orang makin banyak masalah, makin banyak kebutuhannya sama Allah, makin sering sujud. Makin sering sujud maksudnya bukan sholat subuh lu bikin 5 rakaat. Makin sering sujud, sholat sunnah dikerjain. Sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, sholat apa aja. Ya. Salam, ada sholat ada salam nggak? Salam bener dikerjain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ritual doang. Buktinya apa? Selesai sholat, gibahin orang jalan terus, ngadu domba orang jalan terus. Gue tahu dia itu ngomongin lu tahu di belakang sebenarnya mau begitu. Ya, itu sholat cuma ritual doang. Celaka itu. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang ria. Lalai mah kagak, tapi ria. Fikihnya mantap. Tepat waktu. Apa? Dikerjain sampai hakikat-hakikatnya. Sholat sosialnya mantap, tapi ria. Sama termasuk telah Allah melarang orang menyolati orang munafik. Ini orang yang sholat begini itu orang munafik. Kita jangan kayak begitu. Ngomong-ngomong udah jam berapa? Takut kelewat. 15. Oh udah asar. Oh yaudah. 4 termasuk generasi buruk. Yang kelima tidak mendapatkan hak ukhuwah. Oh udah asar. Oh yaudah. 4 termasuk generasi buruk. Yang kelima tidak mendapatkan hak ukhuwah. Bahasa gampangnya lu kagak diajak. Ngerti kagak? Nah, kalau anak zaman sekarang bahasanya harus membumi. Jadi kalau orang beriman punya hak ukhuwah, tapi kalau orang yang ninggalin sholat, lu kagak diajak. Yang keenam, ini yang paling parah. Apa? Keislamannya diperselisihkan. Saya tanya, halo. Ini terakhir. Sisanya kalian bisa baca sendiri aja. Tujuan sholat, manfaat sholat. Nah di manfaat sholat saya jelasin tentang tafsir dari para ulama. Dengerin. Orang yang meninggalin sholat Islam apa bukan? Orang yang kagak sholat itu masih statusnya masih orang Islam apa bukan? Islam KTP. Kafir apa muslim? Para ulama beda pendapat. Dengerin. Ini paling penting ini. Karena para ulama sampai berdebat di masalah beginian. Menurut mazhab Hambali, dengerin. Orang yang meninggalkan sholat udah bukan orang Islam. Walaupun cuma 1 kali. Mau alasannya karena malas, mau alasannya apa, pokoknya kalau kagak sholat kafir. Itu mazhab. Dan wajib kita suruh dia tobat buat sholat. Kalau udah ada ulama diutus sama negara buat nasihatin tuh orang, lalu masih tetap nggak mau sholat, wajib dibunuh karena dia dianggap murtad. Ngeri. Jadi menurut mazhab Hambali bukan muslim lagi. Berarti orang tadi kalau dia mati maka warisannya. Jadi menurut mazhab lagi. Berarti orang tadi kalau dia mati ini merembetnya kemana-mana nih karena dia udah dianggap kafir. Tapi itu menurut mazhab Hambali. Mayoritas ulama membagi 2. Syafi'i, Maliki, Hanafi itu bagi 2. Kalau malas sholatnya cuma karena malas, tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia masih dianggap muslim tapi berdosa
besar, sama kayak orang Islam mencuri, sama kayak orang Islam zina, paham? Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, apaan tuh sholat? Ngapain jungkat-jungkit kayak orang geblek? Nah itu udah murtad, karena dia mengingkari bahkan menghina ibadah sholat. Tapi walaupun jumhur ulama berpendapat demikian, hukumannya sama. Hukumannya sah. Negara kalau tahu ada warganya kagak sholat, wajib ngirim ulama datang ke rumah orang tadi buat nasehatin, ngasih tahu dalilnya, ngasih tahu Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulama. Belum ngerti, besok datang lagi. Besok datang lagi. Kalau udah 3 kali iqamatul hujjah, menegakkan argumentasi, masih kagak mau sholat, pertama, menurut mazhab Syafi'i wajib dibunuh. Tapi dia dianggap muslim, berarti hartanya boleh diwarisin ke keluarganya. Itu bedanya Syafi'i sama Hambali. Kalau mazhab Hanafi kagak dibunuh, tapi wajib dipennya, boleh diwarisin ke keluarganya. Itu bedanya Syafi'i sama Hambali. Kalau mazhab Hanafi kagak dibunuh, tapi wajib dipenjara. Tapi di penjara setiap hari wajib digebukin. Wajib digebukin setiap hari. Sampai apa? Sampai dia mau sholat. Kalau kagak mau sholat, terus gebukin setiap hari. Mau sampai mati kayak bodo amat, yang penting digebukin. Berarti perkara sholat ini perkara yang sangat besar. Mungkin ada 2 pertanyaan dulu mungkin. Silakan tentang keagungan sholat. Gak ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya kepada kita. Yang masih ninggalin sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ninggalin sholat, yang sholat. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya kepada kita. Yang masih ninggalin sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ninggalin sholat, yang sholatnya masih bolong-bolong kayak kertas rek gitu, mudah-mudahan sholatnya nggak bolong-bolong lagi. Yang sholatnya udah rajin tapi masih riak, mudah-mudahan dikasih keikhlasan sama Allah. Yang sholatnya masih lalai, 3 tadi tuh 3 lalai, mudah-mudahan kagak lalai lagi. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan bahas tentang fikih sholat, ya. Allah alam biswab. Kita sholat asar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu semuanya, jangan ada yang kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu.